Jumpa kembali dalam pembelajaran agama Katolik dan budi pekerti. Bagaimana kabar Ananda sekalian? Mem berharap semua Ananda dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti PJJ kita. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita siapkan hati kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa sumber kebahagiaan setiap insan, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat dan rahmat-Mu kepada kami hingga saat ini. Mohon berkat-Mu untuk hari ini, agar kami mampu untuk mengikuti kegiatan belajar hari ini dengan baik, sehingga kami dapat memahami kehendak-Mu melalui sabda bahagia yang diwartakan Yesus kepada kami. Engkau kami puji ya Bapa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Setelah kita membuka pelajaran kita dengan doa, maka kita akan melihat materi kita, dan judul kita hari ini adalah Sabda Bahagia. Adapun kompetensi dasar kita dari 3.8, memahami Yesus Kristus yang memperjuangkan nilai-nilai kerajaan Allah demi hidup bersama yang lebih baik. Dan indikator pencapaian hasil belajar. Pada akhir pembelajaran diharapkan siswa mampu menjelaskan alasan setiap orang ingin hidup bahagia, menjelaskan arti bahagia pada umumnya, menjelaskan arti bahagia menurut Yesus berdasarkan kitab suci Matius 5 ayat 1 sampai dengan 12, menyebutkan orang-orang yang disebut bahagia oleh Yesus, dan menjelaskan maksud Yesus menyampaikan sabda bahagia dalam kitab suci Matius 5 ayat 1 sampai dengan 12. Semua orang, baik dewasa maupun anak-anak, pasti menginginkan hidup yang bahagia. Tetapi kebahagiaan itu sering diartikan dan diukur secara berbeda oleh setiap orang. Ada orang yang menganggap dirinya berbahagia bila punya uang yang banyak, memiliki rumah yang bagus, makan makanan yang enak, mempunyai kedudukan dan pendidikan yang tinggi, memiliki kesehatan yang prima, sering tampil-tampil, dan juga sering menjadi juara kelas. Paham seseorang tentang makna kebahagiaan baik langsung atau tidak langsung, ini akan berpengaruh pada sikap dan tindakan seseorang dalam hidup sehari-hari. Kita akan mendalami arti dan makna bahagia berdasarkan pergumulan dengan pengalaman hidup sehari-hari. Nah, Ananda sekalian, mari kita mencoba untuk merenungkan dan bertanya pada diri sendiri tentang hal-hal apa saja yang membuat kamu menjadi bahagia. Tulislah semua hal-hal yang membuatmu bahagia dalam kolom yang sudah tersedia. Nah, Ananda sekalian, setelah kamu menuliskan dalam kolom yang sudah tersedia, kita bisa melihat bahwa semua orang ternyata ingin bahagia. Namun demikian, umumnya banyak orang tidak tahu secara persis kehidupan macam apa yang dapat menghantarkannya pada kebahagiaan. Akibatnya, tiap-tiap orang mengejar hal yang berbeda-beda untuk mencapai kebahagiaan tersebut. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa dirinya bahagia apabila punya banyak uang, bisa makan yang enak, memiliki rumah yang bagus, memiliki pasangan yang keren, memiliki kedudukan yang tinggi dan juga pendidikan yang tinggi, memiliki kesehatan yang prima, penampilan yang oke, dan sebagainya. Tetapi ada orang yang merasa bahagia
walaupun dirinya serba berkekurangan, tetapi dia dapat mengasihi dan hidup rukun bersama dengan keluarganya, tetangga-tetangganya, dan masyarakat sekitarnya. Dengan demikian, cara mereka menggapainya pun berbeda-beda sesuai dengan pemahaman mereka akan hal yang membahagiakan itu. Maka secara umum orang mengatakan bahwa kebahagiaan itu sebagai pemenuhan dari semua keinginan hati kita. Jika segala keinginan hati kita terpenuhi, maka orang mengatakan dirinya berbahagia. Apakah benar seperti itu? Mari kita mencoba mendalaminya berdasarkan sudut pandang kitab suci. Yesus mewartakan tentang makna kebahagiaan melalui khotbahnya yang disebut 8 sabda bahagia. Apa makna kebahagiaan yang ada di dalam ke-8 sabda bahagia itu? Bagaimana kita dapat menghayati sabda bahagia itu? Mari kita gumuli 8 sabda bahagia yang ditawarkan oleh Yesus kepada kita. Silakan Ananda semua di rumah buka kitab sucinya, Matius 5 ayat 1 sampai dengan 12 mengenai sabda bahagia. Perikop ini akan membacakan untuk kita semua. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memperoleh bumi apa yang dijanjikan Allah. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ananda sekalian, setelah kita membaca perikop sabda bahagia, tentunya di dalam benak kita ada berbagai macam pertanyaan yang muncul. Apa kebahagiaan yang ingin ditawarkan oleh Yesus lewat sabda bahagia tersebut? Sabda bahagia mengandung aspek iman dan juga aspek sosial. Mana saja ayat-ayat yang merupakan aspek iman dari sabda bahagia, dan mana juga ayat-ayat yang merupakan aspek sosial sabda bahagia yang diwartakan Yesus. Apa tujuan Yesus menyampaikan sabda bahagia ini? Dikatakan di dalam perikop, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga." Bagaimana pemahaman kita tentang sabda ini? Ananda sekalian, lewat sabda bahagia ini, Yesus bermaksud menyatakan 3 hal. Yang pertama, mau menyiapkan para muridnya untuk menghadapi dunia yang orientasi kehidupannya sangat berlainan dengan kehendak Allah. Yang kedua,
sabda bahagia itu mengandung nilai eskatologis atau nilai akhir zaman sebagai syarat masuk surga. Yang ketiga, sabda bahagia merupakan hukum baru yang mengatur relasi manusia dengan Tuhan dan sesama yang didasarkan pada kasih. Nah, sabda bahagia sendiri itu mengandung dua aspek yang mengatur kehidupan manusia. Aspek yang pertama adalah aspek iman. Ini kita bisa baca di dalam Matius 5 ayat 3 sampai dengan 6. Aspek iman ini mengandung pemahaman bahwa yang berbahagia adalah orang yang sepenuhnya menyandarkan hidup kepada Allah. Mereka ini adalah orang miskin. Mereka miskin bukan karena tidak memiliki harta benda, melainkan karena tertindas oleh orang kaya dan orang yang kuat. Yang selanjutnya adalah orang yang berduka cita. Mereka yang berduka cita itu mengharapkan penghiburan datangnya dari Allah. Kita juga bisa membaca dari Yesaya 61 ayat 1 sampai dengan 3 sebagai perbandingannya. Kemudian yang selanjutnya adalah orang yang lemah lembut. Orang yang lemah lembut adalah orang yang dengan rendah hati menantikan pertolongan dari Tuhan. Kemudian orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Mereka ini adalah orang-orang yang rindu dibenarkan oleh Allah. Kita bisa bandingkan dari Mazmur 146 ayat 7. Aspek yang kedua adalah aspek sosial. Kita bisa baca dari Matius 5 ayat 7 sampai dengan 10. Dari sudut sosial, orang yang berbahagia menurut Yesus adalah orang yang murah hatinya. Orang yang murah hatinya artinya orang yang gemar berbuat kasih kepada sesamanya. Kemudian orang yang suci hatinya, artinya orang yang sadarkan dirinya sebagai warga kerajaan Allah dan siap untuk melakukan kehendak Allah. Kemudian orang yang membawa damai. Orang yang membawa damai adalah orang yang menciptakan suasana damai dalam masyarakat. Selanjutnya orang yang dianiaya karena kebenaran. Artinya orang yang berjuang demi tegaknya kebenaran. Maka kalau kita lihat secara keseluruhan penjelasan dari isi sabda bahagia, yang pertama adalah miskin di hadapan Allah. Itu kita bisa lihat di ayat 3. Maksudnya adalah mereka yang memiliki sikap percaya secara total dan berserah kepada Allah. Mereka bukan mengandalkan kekuatan hidup atas kekayaannya, kekuasaannya, prestisenya, kedudukannya, jabatannya, dan sebagainya. Yang kedua, berduka cita di ayat 4. Maksudnya adalah orang yang dalam penderitaannya tetap sabar, tetap ikhlas, tetap setia kepada Allah, dan tidak mudah putus asa. Kemudian yang ketiga adalah lemah lembut di ayat 5. Lemah lembut yang dimaksudkan di sini adalah orang yang dengan rendah hati, yang tidak mengumpat dan mengancam orang lain, tidak bereaksi keras bila dihina dan dilukai perasaannya. Kemudian yang keempat adalah lapar dan haus akan kebenaran. Ini di ayat 6. Maksudnya lapar dan haus akan kebenaran adalah orang yang lebih mengutamakan kebutuhan rohani demi terwujudnya kerajaan
Yang kelima adalah murah hati. Ini di ayat 7. Murah hati maksudnya adalah orang yang mau mengampuni, memaafkan, sebagaimana Allah juga murah hati dan senantiasa mau mengampuni manusia yang berdosa. Yang keenam adalah suci hatinya, ayat ke-8. Suci hatinya maksudnya orang yang dalam seluruh hidupnya mencintai dan mengabdi serta menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah tanpa syarat. Kemudian yang ketujuh adalah membawa damai. Ini di ayat 9. Membawa damai yang dimaksudkan di sini adalah orang yang bekerja untuk meningkatkan atau menciptakan kesatuan, kerukunan, dan cinta kasih persaudaraan sejati antar manusia. Kemudian yang ke-8, dianiaya oleh sebab kebenaran. Ini di ayat 11. Maksudnya di sini adalah bahwa orang Kristen diajak untuk memperjuangkan kebenaran sekalipun mereka mendapatkan berbagai penganiayaan. Selalu setia kepada Kristus sekalipun mereka mendapat berbagai celaan dan penganiayaan sebagai bukti bahwa mereka mencintai Tuhan. Ananda sekalian, setelah kita mendalami materi kita hari ini, marilah kita ambil sikap hening sejenak. Tuhan menciptakan manusia itu sesuai dengan citranya, sesuai dengan gambar Allah. Dan Tuhan menciptakan manusia setelah semuanya tersedia bagi kehidupan manusia itu sendiri. Dan Tuhan menginginkan agar manusia hidup dalam kebahagiaan. Seperti kita senantiasa mendambakan kebahagiaan. Nah, Ananda sekalian, bagaimana pemahamanmu tentang kebahagiaan? Apakah selama ini kamu merasakan kebahagiaan? Kebahagiaan seperti apa yang ditawarkan oleh Yesus? Kebiasaan seperti apa yang akan kamu usahakan sebagai bentuk penghayatan dan perwujudan atas pelajaran hari ini? Nah, Ananda sekalian, silakan tulis semua refleksimu dalam buku catatanmu. Nah, sebagai tugas, silakan Ananda kerjakan tugas yang sudah sediakan. Nah, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang penuh cinta dan kasih, kembali kami menghaturkan puji dan syukur kepadamu atas kasih dan karunia-Mu. Hari ini kami telah mendalami firman-Mu. Ajarilah kami ya Tuhan, agar kami mampu untuk semakin memahami serta melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Bantulah kami ya Tuhan, agar firman-Mu benar-benar menjadi pegangan bagi hidup kami. Engkau kami puji ya Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kita bertemu dalam pembelajaran berikutnya. Selamat belajar. Shalom.